rekam sedang loading. Nah, mungkin sembari kita menunggu, oke sudah dimulai ya. Nah, sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu Guru, nama saya Safira. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu Bapak Ibu Guru dan Bu Sabila juga dalam kegiatan webinar pada hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu Guru ada yang mau ditanyakan, atau ingin minta materi, atau bahkan minta recordingnya juga, nanti bisa tanyakan ke saya, karena nanti saya akan informasikan juga di sesi akhir ataupun juga memandu di sesi Q&A juga. Itu ya Bapak Ibu Guru. Dan untuk pertanyaan pastinya dari kita lebih berharap untuk lebih aktif lagi, yaitu bertanya melalui on mic dan juga on cam jika dimungkinkan. Tapi kalau hanya bisa on mic saja tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalkan emang situasi sedang ramai kondisinya, mungkin boleh via chat gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu Guru, hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di kegiatan pengimbasan dengan tema Perancangan Media Pembelajaran Inovatif Berbasis AI dengan Gemini. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana teknologi AI, khususnya Gemini, dapat membantu Bapak dan Ibu dalam merancang media pembelajaran yang lebih kreatif, mudah, dan efisien. Nah, acara ini juga akan dipandu oleh guru kita untuk hari ini, yaitu beliau Ibu Sabila Aulia Syuhada ya, SPD GR, di mana guru profesional sekaligus guru Gemini dari TK Yaspen Tugu Ibu 1 Depok, dan beliau akan berbagi tips dan trik yang pastinya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi pastikan ya Bapak Ibu dan guru yang mengikuti sampai akhir, karena akan ada banyak insight yang menarik yang bisa langsung diterapkan, dan Bapak Ibu guru bisa juga untuk menerapkannya di sekolah atau platform yang bisa dijadikan sebagai sumber wadah untuk eksekusi ilmu pada pagi hari ini. Jadi tanpa menunggu lama, yuk kita mulai kegiatan ini dengan penuh semangat. Oleh karena itu, untuk Ibu Sabila Aulia Syuhada, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Safira ya, sudah memandu acara. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Sabila Aulia Syuhada, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di webinar hari ini. Sebelumnya saya ucapkan hebat untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela weekend ini untuk belajar bersama mengenai perancangan media interaktif dengan aplikasi Gemini. Nah, sebelumnya mungkin sudah sering mendengar ya untuk aplikasi Gemini ini. Mungkin sudah pernah mendengar karena kaitannya dengan Google ya. Nah, kebetulan hari ini saya akan mengajarkan semua tips dan trik mudahnya untuk kita sebagai guru mempelajari Gemini ini. Mungkin setelah ini saya boleh minta tolong share screen-nya. Apa bisa di-share screen? Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar Bu Oke, Sabila. baik. Oke, baik. Mohon ditunggu ya untuk share screen-nya. Sudah siap? Di sini untuk Gemini ini diprioritaskan untuk yang sudah memiliki akun Belajar ID, karena nanti ada beberapa aplikasi pembelajaran yang nanti bisa dibuat dengan Gemini ini. Boleh dimulai untuk nanti nanti akan ada daftar hadir yang nantinya saya boleh minta tolong untuk mengisikan ID trainer saya ya, yang terlampir pada gambar tersebut ya. Oke, mari kita mulai. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama selain Islam, boleh menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh next slide? Oke, pertama kita pengantar umum untuk gambaran umumnya untuk program Gemini ini. Boleh di next? Nah, untuk awalannya di sini untuk Google AI ini sudah memiliki banyak fitur ya. Selain Gemini ini ada Notebook LM dan juga ada Gemini in Workspace. Untuk penggunanya
direkomendasikan usianya 18 plus. Nah, kenapa 18 plus? Karena ini data usia maksudnya untuk data tersendiri itu sudah bisa bertanggung jawab mengenai datanya. Sama seperti kita di Indonesia sudah bisa mendapatkan KTP karena di usia tersebut sudah diberikan kewenangan untuk datanya sendiri. Lalu kemudian untuk perlindungan datanya sudah tingkat tinggi dan memiliki ada layanan inti serta dukungan penuh dari Google. Boleh di next. Nah, untuk tujuan pelatihan ini adalah untuk membangun literasi AI kita sebagai guru, serta bagaimana kita menggunakan Gemini, menjelajahi peluang dan tantangan untuk integrasinya dalam pendidikan, serta transformasi pembelajaran. Nah, gambaran umumnya seperti apa? Pertama, kita akan berkenalan dengan kecerdasan artifisial ini, lalu dalam penggunaannya, dan berkenalan dengan aplikasi Gemini serta praktik baik promptingnya. Lalu ada 10 cara transformasi pembelajaran serta ulasan dan refleksi mengenai program tersebut. Nah, lanjut kita untuk pengenalan untuk AI itu sendiri. Oke. Nah, untuk AI tersendiri tersebut, mungkin kita awal-awal sudah mengenal yang namanya ChatGPT. Lalu ada mungkin yang sering bermain sosial media ada yang namanya Meta ya di dalam aplikasi seperti di WhatsApp, di Instagram, dan juga di Facebook. Nah, hal itu juga merupakan AI juga, namun itu berbeda basisnya. Nah, AI itu sebenarnya apa? AI kan yang kita tahu adalah pokoknya sesuatu hal yang kita buat apa-apa otomatis. Namun, AI itu sendiri adalah ilmu mengajarkan mesin. Ya, jadi lebih ke ilmu mengajarkan mesin untuk meniru perilaku kecerdasan manusia. Nah, jadinya AI itu hanyalah sistem yang menggunakan program komputer yang nantinya akan belajar dan beradaptasi. Nah, lalu apa saja nih yang harus kita perhatikan? Nah, jenis-jenisnya ada machine learning, pembelajaran, ada large language model yang untuk memprediksi bahasa, dan juga ada generative AI. Nah, nanti kita itu akan mempelajari generative AI atau Gen AI. Nah, bagaimana cara menggunakan AI dengan aman? Nah, yang pertama, yang pastinya ada pelatihan data tingkat tinggi. Ya, nah ini ada yang namanya bias dan keadilan. Nah, yang pertama, AI itu perlu kita evaluasi. Jadi tidak kita 100% itu mengikuti apa yang dari AI. Nah, karena di sistem di AI itu ada yang namanya mencerminkan bias. Nah, bias itu apa? Dari apa yang kita berikan informasi. Ya, jadi kita tuh ketika menggunakan AI itu harus memberikan informasi awal terlebih dahulu, karena kalau kita tidak memberikan informasi awal maka tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sistem AI ini kan dapat menghasilkan tanggapan yang berbeda. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita sebagai pendidik, apalagi kita sebagai guru, itu memerankan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengurangi bias yang ada di kelas. Karena tidak semua informasi itu bisa kita langsung terima, namun harus kita koreksi terlebih dahulu. Boleh di next? Nah, bagaimana mengatasinya? Pertama, kita yang tadi sudah saya bilang, ada evaluasi untuk alat AI itu sendiri. Nah, lalu ada libatkan anggota tim. Nah, anggota tim ini apa? Bisa dengan guru ataupun diskusi kelompok dengan peserta didik. Lalu juga ada ajari siswa untuk berpikir kritis. Karena kan dengan zamannya AI ini kan ada untuk anak didik kita ingin yang simple, yang praktis. Namun tidak seperti itu. Tapi ada pun sekarang ada generate, apakah itu 100% AI ataupun tidak. Dan juga kita perlu adanya edukasi penggunaan AI seperti yang kita lakukan hari ini, adanya edukasi mengenai penggunaan AI. Nah, untuk selanjutnya kita harus bisa nih membedakan mana halusinasi dan akurasi. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita menggunakan AI itu terkadang ada yang namanya hasil yang tidak sesuai dalam artian
melenceng. Nah, itulah yang namanya hasil halusinasi. Sedangkan kalau akurasi itu hasilnya sesuai, namun masih bisa kita koreksi. Koreksi dalam artian itu bisa secara fakta. Ya, nah, bisa dilihat dalam contoh di sini adanya kesalahan dalam jawaban tersebut, yaitu itu juga disebut halusinasi. Nah, 3 cara umum chatbot ataupun AI yang menghasilkan informasi tidak akurat. Yang pertama, adanya fakta buatan. Nah, ini harus kita perhatikan nih, jangan sampai informasi yang kita dapatkan itu hanya fakta buatan. Makanya kita perlu mengevaluasi terlebih kembali. Nah, lalu adanya logika yang salah. Nah, terkadang memang dalam perhitungan itu masih ada misalnya kekurangan minus atau plusnya. Nah, di sini kita karenanya guru itu bukan hal yang bisa digantikan oleh AI ataupun mesin. Makanya berbanggalah kita sebagai guru itu tidak dapat digantikan oleh zaman. Gitu. Lalu adanya kutipan palsu. Nah, kutipan palsu ini biasanya dibuat-buat hanya untuk melengkapi. Karenanya di sini kita harus terbiasa dengan literasi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa AI tersebut, bagaimana cara aman dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, di sini ada yang namanya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat prompt-nya. Boleh di next slide? Nah, ini untuk evaluasinya tadi sudah saya jelaskan harus akurat, sesuai, layak, dan juga sering-sering bertanya. Makanya di sini ada yang bilangnya kerangka 3A. Ya, kalau dalam bahasa Inggris accurate, appropriate, and aligned. Nah, seperti itu. Boleh di next. Nah, untuk akurasi dan privasi data yang nanti kita akan belajar ini sudah perlindungan data tingkat tinggi. Jadinya kita bisa menggunakan akun belajar ID kita ini sebagai fasilitas pertama yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam pembelajaran. Nah, untuk literasi datanya, yang pertama, pasti apakah dianonimkan? Ya, pasti dianonimkan, karena di dalam AI ini data pribadi tidak akan ditampilkan. Ya, data pribadi tidak akan ditampilkan dan pastinya akan disamarkan. Karenanya jika kita bertanya mengenai data pribadi, pasti tidak akan muncul seperti itu. Lalu, apakah diminimalkan? Nah, diminimalkan sebenarnya tidak. Justru kita malah mendapatkan semua data. Walaupun ada batas-batas data-data yang tidak bisa kita dapat. Lalu, apakah bisa direkayasa ulang walaupun sudah dianonimkan? Ya, bisa direkayasa karena untuk data tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Boleh di next? Nah, sekarang kita mulai bagaimana kita berkenalan dengan Gemini. Nah, ini pasti semua sudah siap ya. Boleh kalau misalnya sedang pegang HP, boleh dicek Gemini-nya, nanti kita coba ketik prompt di Gemini tersebut. Nah, pertama nih, kita kenal bagaimana menyusun prompt-nya. Nah, boleh. Nah, sebelum itu, bagaimana nih Gemini dapat membantu proses pembelajaran? Nah, yang pertama, Gemini tersebut memfasilitasi riset dan keterampilan berpikir kritis karena ada berbagai banyak sumber. Lalu ada membantu penulisan akademik, dan yang ketiga memungkinkan pembelajaran dan penilaian yang dipersonalisasi. Ya, jadi bisa sesuai topik yang kita butuhkan dan ditambahkan adanya diskusi ataupun materi tambahan. Selanjutnya, bagaimana strukturnya? Nah, di sini untuk aplikasi Gemini ini gratis, yang berbayar hanyalah fiturnya saja. Nah, fiturnya apa? Di Gemini itu ada yang namanya fiturnya nanti ada membuat video secara AI. Ya, video secara AI. Jadi, untuk pembuatan media interaktifnya itu semua gratis. Membuat video, gambar. Mungkin ada yang pernah membuat gambar latar background-nya dengan AI Gemini, mungkin ada ya, misalnya ada foto gambar, misalnya foto bareng sama teman-teman nih, karena kita foto sama teman-teman guru, pengen nih belakangnya misalnya kita lagi liburan di luar negeri, misalnya lagi liburan di negara Jepang, itu bisa. Nah, seperti itu bisa. Itu nanti ada namanya fitur Imagen ya, Imagen atau image ya, fitur gambarnya ada. Boleh di next. Nah, cara membuat prompt. Apa itu prompt? Nah,
Kalau kita sekarang, kalau kita sudah mulai menggunakan Gemini, kita akan menyebutnya prompt. Prompt itu adalah instruksi. Instruksi yang kita buat untuk menghasilkan suatu media ataupun pertanyaan ataupun respon dan analisis kita dengan apa topik yang kita inginkan. Dan jangan lupa untuk hasil terbaiknya buatlah prompt dengan konteks yang jelas. Nah, seperti apa? Kita lihat strukturnya. Boleh di next slide. Nah, ini kerangkanya. Ada 5 kerangka. Seperti kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Nah, kalau di Chromecast-nya ini disebutnya parts, ya. Yang pertama tuh P, persona. Persona tuh yang menggunakan. Ya, jadi kita jelaskan nih kita siapa. Misalnya sebagai contoh, Hai Gemini, saya Sabila seorang guru TK. Nah, itu contohnya untuk persona. Nah, kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua ada aim. Aim itu adalah tujuannya. Tujuannya kita apa nih? Kita sudah kasih tahu nih ke Gemini kita seorang guru. Nah, tujuannya, Hai Gemini, saya Sabila seorang guru TK ingin mengajarkan ingin mengajarkan tentang contohnya binatang yang ada di kebun binatang. Binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Nah, lalu kita sambung nih ke recipients, yaitu audiensnya. Audiensnya siapa? Kepada anak TK, misalnya TKA atau TKB, ataupun anak-anak usia 4-6 tahun. Nah, temanya apa? Temanya media interaktif yang berupa aplikasi web. Nah, strukturnya apa? Nah, di situ kita jelasin. Ketika diklik gambar hewan tersebut, muncul informasi jumlah kaki hewan, makanan yang dimakan, lalu tempat tinggal hewan tersebut, dan juga nama hewan tersebut seperti itu. Nah, ketika diklik, nanti akan muncul nih untuk hasilnya. Nah, boleh di next? Nah, jadi, ini juga contohnya ya. Ini kebetulan contohnya ambil untuk pembelajaran nih. Sebagai contoh, Anda adalah seorang desain. Nah, misalnya kita desain pembelajaran. Kita butuh untuk membuat catatan untuk aktivitas diskusi kelas. Nah, ini juga bisa untuk membantu administrasi guru juga. Misalnya kita nih ada nih satu buku. Misalnya kita kan sekarang lagi dapat catatan capaian pembelajaran ya. Itu kan kalau kita baca banyak sekali ya, kita kan butuh ringkasannya. Misalnya, Hai Gemini, saya seorang guru TK, ingin membuat ringkasan dari buku capaian pembelajaran PAUD dengan level sebagai rangkuman singkat untuk catatan saya. Strukturnya ialah tampilkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan IKTP-nya yang disesuaikan untuk usia misalnya 4-5 dulu. Nanti setelah sudah muncul semua baru 5-6 seperti itu. Boleh di next slide. Nah, sekarang kita mulai apa saja nih yang bisa kita lakukan di Gemini. Nah, boleh yang pertama adalah tadi bisa meringkas bacaan. Mungkin yang ada tugas kuliah atau tugas pelatihan ataupun workshop dari kementerian, dinas pendidikan ataupun swasta seperti ikut seminar-seminar webinar dari PAUD Ceria ataupun guru belajar, itu bisa kita dapatkan ketika ada tugas rangkuman, kita bisa meringkas bacaannya. Ya, karena ini sangat membantu sekali. Yang pertama secara efisien waktu dan efisien bagaimana kita berpikir. Bukannya kita tidak bisa merangkum dengan baik dan benar, tapi di sini sudah ada alat bantunya. Jadi bisa meringkas, kita juga bisa mengikuti kegiatan selanjutnya seperti itu. Karena kan sekarang waktu itu adalah penting, ya. Jadi nanti kita caranya pertama kita sudah ada filenya, kita unggah filenya, kemudian nanti kita bisa copy. Mungkin di sini sudah ada yang terbiasa dengan yang di aplikasi ChatGPT juga ya, di Gemini juga bisa seperti itu. Boleh di next. Lalu yang kedua ada yang nah ini untuk file contohnya ya. Contohnya ini kita bisa upload PDF yang terbaru di pembelajaran mendalam. Nah, di sini kita butuh ringkasan secara ringkas. Nah, mungkin ada yang gaya tipe belajar guru itu hanya ingin
tahu ringkasan secara garis besarnya. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada tipe guru yang belajarnya seperti itu. Jadi kita harus memaklumi. Jadi walaupun kita mendapatkan penjelasan panjang pun, belum tentu kita misalnya ada guru, capek nih, banyak, panjang nih penjelasannya. Nah, sedangkan guru tuh ada yang butuhnya ringkas. Ini apa sih maksudnya pembelajaran mendalam? Seperti itu. Jadi nanti di sini sudah ada contohnya, sudah keluar semua. Apa itu pembelajaran mendalam? Di sini dijelaskan semuanya, namun secara ringkas. Jadi kita bisa menjelaskannya jadi yang membaca pun juga enak seperti itu. Nah, boleh di next. Lalu untuk yang ada demo kedua adalah ekspor jawaban. Mungkin di sini Bapak Ibu guru masih punya anak di mungkin TK, SD, SMP, boleh sesekali kita ketika mungkin insya Allah sih kita di semua di sini diberikan kemampuan yang luar biasa ya, alhamdulillah. Kalaupun ada anak yang tidak paham, diperbolehkan karena kan anak tersebut memiliki akun belajar ID-nya, akun belajar ID-nya. Nah, di sini balik lagi ke kita. Kenapa pemerintah meminta untuk mengaktifkan akun belajar ID guru dan siswa? Karena ini banyak fitur-fitur kita sebagai pendidik maupun siswa itu belum tahu. Ternyata fiturnya banyak. Tidak hanya kita di Google Classroom, kita di ruang GTK, tapi juga ada banyak. Jadi ada notebook LM itu juga termasuk salah satunya. Jadi bisa ekspor jawaban. Nah, karena kan di kurikulum Merdeka ini, apalagi kita melihat kalau misalnya kita punya anak SD kan, untuk tingkatan belajarnya sudah lebih tinggi ya, sudah lebih tinggi dari yang kita lihat. Seperti itu. Dulu kalau misalnya kita zaman SMP ada yang masih mempelajari perkalian, ternyata di SD sudah perkalian tingkat tinggi untuk zaman sekarang. Seperti itu tidak apa-apa, tapi dibataskan. Kalau memang tidak meningkatkan kemampuan anak, setidaknya dibataskan. Jadi mungkin lebih ke anak tersebut mencoba terlebih dahulu, baru kita buktikan nih benar atau tidak jawabannya. Seperti itu. Boleh di next. Bagaimana caranya? Nah, nah ini ada juga nih mendengar respon dari Gemini. Nah, kita ada pendapat nih. Kita boleh nih kalau misalnya kita sudah tanya nih berbagai narasumber, ternyata masih ambigu juga nih. Kira-kira kita pengennya tipe yang berapa persentase nih? Berapa persen sih kita untuk ketika kita memberikan respon seperti ini, seperti itu. Kalau misalnya seperti kita sudah mempersiapkan nih ketika mau ada tanya jawab nih, kita mau tahu nih kalau misalnya ini berapa persentase. Nah, kita ketik nih, hai Gemini, saya ingin bertanya bagaimana sih respon Gemini. Contohnya kalau misalnya ada yang sekarang mengenai pendidikan pembelajaran mendalam, bagaimana sih respon guru-guru yang ada di Indonesia, apakah mereka bisa mengikuti. Nah, nanti Gemini akan jawab semua berdasarkan data-data yang ada dan juga aktivitas mengenai pembelajaran mendalam itu tersebut, pasti dia akan memberikan data secara akurat, dan itu pun bisa kita lihat apakah ada tidak artikelnya, apakah ini akurat, itu bisa kita tanyakan. Jadi seperti kita mengobrol dengan face to face, jadi komunikasi dua arah, tidak hanya dari kita tapi dari aplikasi juga. Boleh next selanjutnya. Nah, selain kita buat ringkasan berupa tulisan, untuk Gemini tersebut sudah ramah untuk inklusi, terutama untuk yang tunarungu. Jadi, tunarungu ini kan kita butuh media yang tidak hanya berupa huruf braille ya. Jadi di Gemini juga itu ada yang namanya fitur audio. Jadi dari ringkasan yang kita buat, seperti kita sudah membuat ringkas pembelajaran, contohnya kalau ada di SLB untuk tingkat SMP, SD, ataupun SD, SMP, SMA, itu kita membuat ringkasan. Untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti tunarungu, itu bisa kita buatkan dalam bentuk audio. Jadi di sini nanti ada yang namanya generating audio overview. Ya, nama fiturnya adalah generating audio overview. Itu nanti ringkasannya adalah berupa audio. Jadi nanti lalu suaranya bagaimana? Suaranya nanti seperti yang kita pernah dengar ala-ala Google gitu. Jadi contohnya kalau misalnya seperti ala-ala Google, ya, suaranya seperti tersebut. Oke, boleh di next. Nah, di sini apakah menyimpan percakapan? Iya.
untuk percakapan ini akan tersimpan, ya. Percakapan ini akan tersimpan dan nanti akan jadi historinya. Itu akan jadi histori dari percakapan kita menggunakan Gemini tersebut. Oke, boleh di next. Nah, dan juga bisa untuk membuat perencanaan kurikulum, ya. Dalam artian, yang pertama ini hanya kolaborasi saja, kolaborasi interaktif langsung dengan Gemini. Bukan berarti perancangan kurikulum full dibuatkan oleh Gemini ya. Nah, di sini kita yang pertama hanya mencari ide strukturnya, ya, untuk mata pelajaran yang baru hingga menyempurnakan. Jadi tetap penyempurnaan dari kita karena kita memberikan data ke Gemini nih, misalnya kita udah rancang nih, kira-kira kurang apa ya, kok kayaknya ada yang kurang sesuai nih. Contohnya misalnya struktur untuk capaian pembelajarannya masih ada yang kurang pas apa ya gitu. Terus juga tujuan pembelajaran kayaknya masih ada yang kurang nih. Nah, dari situ kita bilang, Gemini saya ingin menambahkan contohnya prasiaga dalam struktur kurikulumnya. Nah, seperti itu bisa. Nah, boleh di next. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa lihat ada di menggunakan fitur yang namanya kanvas, ya. Kanvas ini apa? Kanvas ini berupa kalau misalnya kita melukis itu membuat sebuah gambaran. Nah, kanvas di Gemini juga seperti itu. Nah, bisa kita lihat untuk prompt-nya sama ya, menggunakan struktur parts. Nah, di sini ada Anda adalah seorang, itu kan personanya, lalu ada arts-nya, buatlah kerangka kurikulum. Terus ada juga audiensnya, yaitu untuk di sekolah menengah atas. Terus juga ada rinciannya mengenai topik-topik utama setiap bagian kelas, lalu ada yang bagian terakhirnya keterangannya. Nah, seperti ini. Nanti contohnya seperti gambar di samping, ada di sini hanya penjelasan kerangka kurikulum mata pelajaran, contohnya teknologi, informasi, komunikasi, seperti itu. Boleh di next. Nah, lalu ada coding aplikasi lebih mudah. Nah, di Canvas ini tidak hanya berupa tulisan saja, tapi juga bisa berupa coding aplikasi yang nanti akan diekspor dalam kode HTML. Nah, nanti bisa ditempelkan di Google Sites dan juga bisa di-sharing ke teman-teman semua. Jadi nanti untuk teman-teman yang ikut pelatihan webinar hari ini akan saya bagikan free 2. Ya, akan saya bagikan 2 free kode gratis dari aplikasi yang sudah saya buat dan nanti semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, boleh di next. Nah, codingnya seperti apa? Nah, seperti ini nih kalau coding menggunakan Canvas. Jadi, ini contohnya adalah matematika, ya. Contohnya matematika dan ini bisa dilihat ya bahwa untuk matematika ini sendiri sudah ada aplikasi yang sudah dirancang nih. Sebagai contoh bisa kita lihat, saya seorang guru matematika. Buatlah sebuah aplikasi membantu pemahaman siswa dalam pecahan. Ya. Nah, nanti dia akan membuat nih contoh yang pertama seperti apa. Ya, contoh yang pertama seperti ini. Nah, ternyata belum sesuai nih sama keinginan kita. Kita tinggal ketik kembali, bisakah untuk pecahannya diberikan warna untuk menjadi pembedanya seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan praktek langsung ya. Saya akan mempraktekkan langsung juga bagaimana caranya. Boleh di next. Nanti, jangan khawatir kalau nanti ada yang telat untuk screenshot, nanti akan kita bagikan ya Kak Safira ya untuk filenya ya. Oke. Nah, selanjutnya bisa juga untuk membuat quiz. Nah, quiz ini bisa kita buat juga ya. Quiz ini bisa quiz secara interaktif, bisa buat evaluasi dan juga ujian. Nah, nanti kita coba nih, bisa nggak ya buat anak PAUD kita ajak quiz. Nah, karenanya kenapa saya mengajarkan ini untuk guru-guru? Karena kita kan sedang mendapatkan program yang namanya interaksi flat ya, yang IFP yang dibagikan oleh kementerian. Nah, kebetulan selain nanti kita diajarkan bisa akses ruang pendidikan, nah kita kan juga ingin sendiri punya aplikasi ya, aplikasi yang kita buat. Jadi ada kebanggaan sendiri bahwa kita bisa mengajarkan anak mereka dengan menggunakan media yang kita ajarkan. Boleh di next slide.
Nah, untuk membuat kuis Gemini seperti sama ya untuk promnya ya, masih menggunakan struktur form parts ya, yang ada persona, as, ada receive, terus ada yang apa TPS-nya. Oke, ini untuk contohnya, boleh nanti kita akan buat juga, boleh di next. Nah, ini untuk ulasan dan refleksinya, boleh di next. Nah, ketika sudah belajar mengenai Gemini AI ini, tetap kita harus melanjutkan belajar kita karena selain itu ada pelatihan lagi mengenai lebih mendalam mengenai Google Chrome-nya, lalu ada lagi mengenai Google AI. Jadi Google ini tidak hanya Gemini aja, masih ada lagi AI yang lain seperti yang tadi kita lihat ada LMM, terus juga ada generative AI, dan juga ada Gemini dan juga yang lainnya di workspace-nya. Boleh selanjutnya? Nah, oh ternyata sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti selanjutnya kita akan praktek ya. Kita akan praktek mengenai bagaimana cara contoh prompt yang sudah dibuat ya. Boleh izin saya untuk ini share screen ya. Oke. Coba saya share screen dulu. Oke, sebentar saya share. Boleh, Bi? Boleh, Kak Safira? Di-share? Izin share screen-nya. Apa sudah muncul? Sudah muncul, Kak Safira? Belum. Oke, tunggu. Oke, saya izin share screen lagi ya. Oh, tunggu sebentar. Oke, tunggu. Saya coba langsung buka dulu Gemini-nya. Oke. Tunggu. Oke, sekarang saya akan share screen mengenai Gemini ya, sambil saya ajarkan loginnya ya. Oke, apa sudah terlihat? Ini saya akan ganti akunnya. Oke, saya akan ganti akunnya dengan akun belajar ID. Ya, ini oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Mohon maaf atas delay-nya ya, tunggu. Nah, kita ganti akunnya menjadi akun belajar ID. Sekarang kita sudah mulai praktek ya. Oke, kita login pakai akun belajar ID kita. Apa sudah terlihat gambarnya? Oh, masih ini. Oh iya, tunggu sebentar. Nah, apa sudah terlihat? Iya, saya lagi buka email dulu ya. Nah, apa sudah terlihat? Lagi login? Sudah terlihat, tapi belum ada berubah bergerak dari tadi belum. Iya, ini baru diketikkan. Guru PAUD belajar.id. Jadi kita login pakai akun belajar kita ya. Tunggu sebentar, lagi login dulu. Saya masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah masuk ke akun belajar ID, apa sudah kelihatan warnanya hitam ya di sini ya? Coba saya lihat. Belum berubah, Bu Bil, masih yang belum ya? tampilan awal. Oh, tunggu. Oh, masih yang Fitra ya? Tunggu sebentar, saya ganti dulu. Iya. Coba ini. Yang ini.
Oke. Nah, ini sudah yang akun belajar ya. Oke, ini sudah ada logonya akun belajar. Nah, ketika kita menggunakan akun belajar ID, saya ganti dulu warna putih ya supaya lebih terlihat. Oke, sudah familiar ya Bapak Ibu guru ya semuanya ya. Karena di sini kata hello ini adalah yang terpenting karena kita menggunakan Gemini. Nah, di Gemini ini di bagian paling bawah di tempat kita mengetikkan prompt itu ada tools. Nah, ya, ada tools di sini. Nah, di sini ada tools Canvas, Create Image, Deep Research, dan Guide Learning. Nah, yang kita pakai untuk menggunakan aplikasi interaktif yang mana? Kita akan menggunakan Canvas. Jadi, ketika sebelum kita mengetikkan prompt, kita harus mengetikkan klik dulu fitur Canvas-nya. Ini berbayar tidak? Tidak, ya. Khusus akun belajar ID ini tidak berbayar, ya, karena itu adalah fasilitasnya. Nah, sebagai contoh aplikasi yang sudah saya buat, di sini ada yang namanya, saya sudah membuat yang namanya aplikasi untuk anak-anak belajar mengenal binatang yang ada di kebun binatang, ya. Jadi di sini kita bisa menentukan ada berapa nih binatangnya. Nah, lalu prompt apa saja yang saya pakai untuk menghasilkan seperti gambar ini? Saya sudah membuatnya itu dari awal sangat banyak sekali. Dari suaranya, dari hurufnya. Nah, ini sampai pada akhirnya saya finalisasi dengan menginput data tempat tinggal, literasi, matematikanya. Jadi, kita akan bisa terus-menerus revisi, dan selalu revisi tentang media interaktif yang kita buat. Oke, ini kebetulan yang sudah saya buat. Bisa saya contohkan ya. Contohnya nih, anak-anak kita ajarkan binatang apa saja nih yang ada di kebun binatang. Kan anak-anak pasti akan lihat ada singa, gajah, jerapah, hingga sampai anak-anak menyebutkan semuanya. Nah, ini gambar-gambarnya dari mana? Sudah disediakan oleh Gemini tersebut. Jadi nanti kita hanya memberikan perintah-perintah saja agar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ketika kita klik, Nah, di sini sesuai tidak dengan informasi yang kita inginkan? Sesuai, karena di prompt itu saya meminta diberikan informasi ada nama binatangnya, ada nama hewannya, ada tempat tinggal dan jumlah kaki serta makanan kesukaan. Nah, contohnya gajah. Nah, di sini nanti kita yang akan cerita ke anak-anak. Gajah itu memiliki telinga yang besar dan membantu mendinginkan suhu tubuhnya. Nah, untuk yang bagian literasinya bagaimana? Kita lihat nih, karena kan ini menggunakan prompt suara. Apakah bisa? Kita lihat ya, sama-sama ya. Gajah. Nah, gajah, dia akan menyebutkan gajah. Gajah. Nah, seperti itu. Jadi, selain menyebutkan nama huruf, ada mengeja juga. Jadi, mengeja dari huruf G, A, J, A, H, gajah. Nah, jadi akan diulangi seperti itu. Jadi, nanti bisa misalnya kita tambahkan perintah nih. Tolong ketika menyebutkan nama hewan, diulangi kembali setelah mengeja huruf. Jadi, kita seperti istilahnya kita koreksi, dan terus koreksi. Seperti itu. Ya. Sekarang nanti untuk yang kode ini akan saya bagikan ya, nanti di akhir webinar ini. Tenang aja, nanti ada beberapa yang saya bagikan, jadi nanti bisa digunakan dan saya berharap ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terus juga ada media interaktif. Nah, untuk yang sudah dapat IFP, mungkin ini bisa dipakai, karena di sini aplikasinya saya menggunakan nah, ini saya untuk zoom-nya saya perkecil dulu biar kelihatan semua. Nah, untuk aplikasinya ini bisa seperti touchscreen kita menggunakan HP, ya. Nah, bisa seperti menggunakan HP. Jadi ini mengenai petualangan angka hebat, ya, untuk angka. Nah, jadi seperti kita memberikan LK tapi dalam bentuk interaktif. Jadi di sini bisa yang metode titik-titik. Nah, jadi
ketika nanti anak touchscreen di media interaktif itu bisa. Nah, ini bisa mengikuti angka titik-titik dan juga bisa mengikuti sendiri. Nah, lalu bagaimana? Bisa dihapus nggak? Bisa. Nah, bisa kembali lagi seperti awal. Dan ini saya membuatnya dari angka 1 sampai 20 karena kebetulan karena saya guru TKA, jadi saya membuatkan sesuai dengan pembelajarannya. Gitu. Nah, ini bisa diklik kan ada bunyi kata angka 1? Ada. Coba kita tunggu loadingnya. 1, Nah, ada bunyinya kan? 1. Nah, ini juga ada juga contoh jumlah bendanya. Jadi anak tidak hanya mengetahui simbol angka, tapi tahu juga jumlah bendanya dan cara menulisnya di media yang nanti kita akan sediakan. Tuh. Ya, jadi seperti ini ya. Tuh, seru ya kalau bisa buat media interaktif seperti ini ya. Ada yang nanti kalau ada yang sudah bisa, boleh nanti kita saling sharing, saling berbagi kode prompt ya, biar nanti kita sama-sama maju bersama. Nah, oke, ini contohnya sampai angka 20. Nah, sekarang mari kita ketik bersama. Nah, boleh nanti kita sama-sama ketik ya. Mungkin yang pakai laptop atau yang pakai HP boleh dibuka aplikasi Gemini-nya. Nah, kita akan mulai. Oke, kita mulai. Pertama, klik tombol yang paling bawah, kanvasnya diklik. Nah, jadi sudah ada kanvas ya. Atau boleh kita bagian yang pertama ringkasan dulu deh. Nah, untuk ringkasan yang pertama, kita upload filenya dulu. Ya, kita upload filenya dahulu. Di sini kebetulan ada file misalnya pembelajaran mendalam. Saya upload ya. Hai Gemini, saya seorang guru ingin memahami modul tersebut dengan bahasa yang singkat. Modul tersebut dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Ya. Oh iya, seorang guru yang ingin memahami dan mudah dipahami. Oke, kita sudah upload filenya, kita lihat ya. Ini kalau yang sudah biasa menggunakan AI atau seperti ChatGPT ataupun Grok, itu mungkin sudah terbiasa ya untuk ringkasannya ya. Oke, nah tentu sebagai seorang guru, nah naskah akademik, karena kita sedang pembelajaran mendalam, kita juga menginginkan ringkasan yang mudah ya. Nah, di sini sudah ada ringkasannya. Poin-poin utamanya juga dijelaskan. Jadi nanti kalau yang ingin memberikan materi seperti mengenai pembelajaran mendalam bisa juga diambil ringkasannya. Lalu di mana nih kita bisa dalam audio? Nah, di sini kita bisa ini ya, double check respon dulu, benar atau enggak nih tentang validasinya. Nah, itu juga bisa ya. Nah, sekarang kita buat audionya. Tolong buatkan dalam bentuk audio. Nah, karena kan mungkin ada guru yang tunarungu itu bisa. Nah, di sini kalaupun kita bingung caranya, di sini sudah akan ada nih diajarkan bagaimana cara membuat seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat aplikasi. Kita buat aplikasinya ya. Kita klik dahulu kanvas. Kira-kira kita lagi tema apa ya? Boleh ada request di sini dari Bapak Ibu guru? Lagi pembelajaran tema apa ya kalau bulan-bulan sekarang ya? Aku sayuran Bu Bila, coba. Oh, sayuran boleh. Nah, lagi tema sayuran ya. Kita coba ya. Hai Gemini, saya seorang guru TK. Guru TK ingin mengajarkan berbagai macam sayuran. Berbagai macam sayuran kepada anak TK
A, dan B. Dengan menggunakan media interaktif. Media interaktif yang setiap sayur ada namanya, ada nama, warna, dan manfaatnya. Oke, kita lihat ya bagaimana Gemini membuat aplikasinya. Nah, oh ya, di sini belum ada tulisan aplikasi media interaktif. Kalau misalnya harus sesuai pembelajaran mendalam juga bisa, nanti disesuaikan dengan aplikasi. Nah, lihat. Di sini nanti langsung tercoding nih. Langsung di-coding aplikasinya. Jadi sambil kita menunggu, ini langsung dia ketik coding nih. Jadi kita menjadi guru tuh sangat canggih sekali teknologi. Ya, tuh langsung jadi. Nah, langsung jadi seperti ini ya. Yang pertama terlihat wortel. Nah, jadi kita tidak menggunakan koin ya, bisa menggunakan aplikasi yang seperti ini. Jadi yang pertama nih, wortel. Warnanya apa? Oranye. Manfaatnya baik untuk mata dan membuat penglihatan jadi tajam seperti elang. Nah, terus ada bayam. Jadi ini seperti flashcard ya. Mirip seperti flashcard. Nah, misalnya kita mau ditambahkan suaranya. Ya, kita bisa menambahkan suaranya di sini. Nah, tinggal kita ketik ini. Tolong tambahkan audio untuk menyebutkan nama dari sayuran tersebut. Seperti itu. Coba kita lihat apakah nanti ada audionya. Oke. Nah, kalau misalnya lagi berputar ini berarti nanti akan ada perubahan kode ya. Jadi kita guru seperti bisa coding. Jadi tidak hanya anak murid yang belajar coding, tapi kita guru juga bisa coding di sini. Nah, bisa kita tunggu nanti kalau preview sudah jadi, nanti kita bisa klik di previewnya. Tuh, jadi untuk desain awalnya itu kita bisa melihat dan juga bagaimana revisi, kita juga bisa merevisi Gemini ini sendiri ya. Jadi kalau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa kita akan terus. Nah, kalau misalnya nanti ada fix error seperti ini, tinggal diklik saja yang fix error, nanti akan diperbaiki karena apa yang kita minta dari Gemini ini harus sesuai dengan perintah yang kita berikan. Kalau masih belum selesai, terus kita berubah-ubahkan seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, ini lagi sedang berputar, sepertinya sudah jadi ya. Kita tinggal tunggu waktu ya. Sambil menunggu, di sini saya mau menginfokan bahwa untuk aplikasi ini ada sertifikasinya, ya. Ada sertifikasinya. Kalau misalnya Google punya sertifikasi Microsoft yang harganya jutaan atau sampai puluhan dolar. Nah, khusus yang mempunyai akun belajar ID ini, ada sertifikasi Gemini ini free gratis dan hanya mengerjakan soal sebanyak 37 soal. Ya, untuk minimum nilainya yaitu adalah 85. Ya, nilainya adalah 85. Jadi kita sebagai guru ada label kredit tambahan nih bahwa kita adalah guru yang mahir menggunakan AI. AI-nya apa? Gemini seperti itu. Nah, ini sudah ada suaranya ya. Kita coba klik nih. Apakah dia akan menyebutkan nama sayurnya? Nah, kita tunggu loadingnya. Untuk membuat ini kita menunggu waktu ya, karena kan ini terkait dengan internet ya. Mohon ditunggu teman-teman semua. Nah, terus juga nanti bagaimana? Nah, sudah ada suaranya ya. Jadi ketika kita klik wortel, dia akan menyebutkan wortel. Mau ditambahkan lagi? Boleh. Boleh
Nih, kita tinggal minta sama Gemini. Tolong tambahkan di bawah nama sayuran ada pengejaan dari pengejaan huruf dari nama sayurannya. Nah, karena kan sekarang literasi harus kita tingkatkan ya, agar anak-anak kita juga tidak hanya menyebutkan, oh ini wortel, tapi dia tahu juga nih, wortel tuh hurufnya apa saja. Jadi, untuk pembelajaran mendalamnya dapat. Anak tidak hanya tahu bentuk, tidak hanya tahu warna, tapi tahu juga nih, oh itu wortel loh, hurufnya itu WORT. Jadi melekat di anak juga. Jadi ini semua berkesinambungan ya. Oke, kita coba kasih perintah. Jadi kalau AI bisa membuat semuanya jadi otomatis, kita guru yang usernya yang mengendalikan, ya. Jadi bukan kita yang dikendalikan oleh AI, tapi kita yang mengendalikan AI. Oke? Jadi ada yang bilang manusia akan dikendalikan oleh AI. Itu salah. Manusia tidak akan bisa digantikan oleh AI selagi manusia memiliki otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, optimislah kita sebagai manusia yang bisa menggunakan AI. Nah, kita lihat nih. Wah, ternyata AI-nya cepat sekali. Wah, tuh, sudah terlihat ya. Nah, sudah terlihat nih, sudah ada ejaannya. Jadi, kalau ejaannya mau ada suaranya juga boleh, ya. Coba kita lihat apakah ini akan berfungsi. wortel, Oh, berarti baru suaranya. Berarti ini bisa anak-anak, kita ajarkan anak-anak sambil menyebutkan. Wortel, misalnya WORTEL, ya. Mungkin kalau ibu guru lebih hebat ya di sini ya dalam mengajarkan anak dalam pengejaan ya. Oke, seperti itu. Mungkin ini demo singkat dari saya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di next pengimbasan saya selanjutnya. Untuk di Kecamatan Sukmajaya nanti ada di tanggal 11 ya, teman-teman ya. Dan juga nanti ada juga di tanggal 18 ada next selanjutnya mengenai storybook. Jadi jangan dilewatkan ya semuanya ya. Di sini Gemini ini banyak sekali interaksinya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Bila. Terima kasih Bu Bila. Baik, terima kasih Bu Sabila ya atas penjelasannya yang cukup interaktif juga dan mudah dipahami juga ya. Mungkin teman-teman, mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini juga ngerasa, wah ini beberapa yang udah didemokan oleh Bu Sabila ini sangat mudah ya dipahami, apalagi ketika ada kendala yang disampaikan, oh kita pengen ada suaranya, oh kita pengen dieja, itu hanya dengan ketikan saja yang kita request, itu pun langsung dieksekusi sama AI. Dan benar kata Bu Sabila ya, kita tidak boleh dikuasai AI, tapi kitalah yang menguasai AI. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau ditanyakan nggak nih? Dari pemaparan Bu Sabila ataupun demo yang dilakukan Bu Sabila sebelumnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Seperti apakah ini bisa kita eksekusi via HP atau mungkin kira-kira untuk ini tuh perlu ada skill lain nggak selain kita hanya mengetik atau bagaimana gitu, atau pernah nggak sih ada kendala dalam pembuatannya gitu, atau mungkin konsep pembuatan aplikasi interaktifnya kali ya Bapak Ibu Guru, mungkin ada case, oh di sekolah saya anak muridnya seperti ini gitu, kira-kira ada rekomendasi nggak nih untuk aplikasi interaktif di Gemini yang bisa saya lakukan nanti gitu. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh untuk on mic. Ayo teman-teman. Ya, kalau dari Bapak Ibu Guru dirasa aman, boleh nih untuk kita sekalian absen ya di kolom chat Gimit ini, boleh diketik aman gitu, biar kita bisa tahu nih, oh ternyata sejauh ini peserta yang ada di sini ini benar-benar memahami ya dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Sabila. Boleh diketik di chat ya, Bapak Ibu Guru, chat aman gitu. Mungkin saya contohin kembali ya. Oke, Bu Ulfa sudah aman ya. Ya, yuk yang lain gimana nih? Apakah sudah aman untuk pemaparan materinya? Boleh ketik aman ya di kolom chat Gimit.
Ya, tadi Bu Sabila mau menyampaikan apa? Oke, ini saya mau menyampaikan mengenai sertifikasi Google ya, sertifikasi Gemini. Nah, ini akan saya tunjukkan. Di sini ada ininya bit.ly, nanti akan saya share juga linknya. Ujian Gemini. Cek ya, contohnya. Nah, ini langsung dari Gemini-nya. Jadi ini bukan ujian apa yang main-main ya, jadi ini serius ujiannya. Oke. Jadi kita harus login. Kalau masih ada akun belajar ID-nya. Oh, apa sudah saya share? Belum ya? Belum saya share ya? Oh iya, dia belum share screen. Oke. Nah, lihat. Nah, ini ujian mengenai Gemini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru yang sempat, nanti saya akan bagikan materi fullnya mengenai Gemini karena untuk ujian tersebut materinya dari file yang akan saya bagikan. Jadi nanti pertama Bapak Ibu guru bisa registrasi untuk ujian Gemini Edukator, ya. Kalau Bapak Ibu guru punya anak yang sudah masuk kuliah, itu juga bisa. Karena bisa jadi nilai plus ketika dia nanti mulai bekerja. Jadi untuk anak-anak universitas ini juga bisa banget untuk ikut ujian ini. Nah, nanti setelah itu kita akan ikut ujian. Oh, karena kebetulan saya sudah ujian ya. Jadi nanti ketika daftar, nanti akan muncul nih ujiannya. Ujian Gemini Edukator ini di Take an Exam. Nah, ketika sudah lulus, nanti sertifikatnya akan masuk di sini. Ya, sertifikatnya bisa masuk. Nah, akan saya klik hasilnya. Dan kebetulan alhamdulillah saya lolos di ujian Gemini ini. Jadinya saya memberanikan diri untuk memberikan yang terbaik juga untuk Bapak Ibu guru semuanya, bahwa kalau saya bisa, kenapa Bapak Ibu guru enggak? Ya kan? Ibu guru semua di sini pasti semuanya bisa. Nah, dan ini nanti bisa masuk ke LinkedIn ya. Nah, untuk yang akses bekerja ini juga bisa banget masuk ke LinkedIn. Jadi di sini sudah ada semua data-datanya dan ini resmi dari Google. Di sini ada ini Google for Education. Jadi sudah terlink. Dan jangka waktu sertifikat ini adalah 3 tahun. Karena kemarin saya mengambil tesnya di tanggal 5 November. Dan nanti masa panjangnya sampai 4 November tahun 2028. Jadi ini berjenjang ya untuk latar belakang background kita. Seperti itu. Nanti untuk skornya nanti akan langsung diberitahukan. Kalau misalnya gagal, bagaimana ketika mengikuti ujian? Tenang aja. Nanti bisa diulang lagi ya. Kalau gagal dalam ujiannya masih bisa diulang lagi. Seperti itu ya. Jadi untuk jangka waktunya biasanya jeda 8 hari. Ya, jeda 8 hari. Nanti setelah itu baru bisa ikut ujian lagi. Seperti itu. Mungkin informasi dari saya seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah sangat bersemangat ya, Kak Safira ya. Sebelumnya saya boleh minta tolong untuk teman-teman semua boleh mengisi daftar hadir yang nanti diisi dengan ID trainer dari saya ya. Boleh mungkin sama-sama di sini boleh di-share Kak Safira untuk yang slide paling terakhir. Oh, ada yang bertanya, siapa? Ada yang bertanya. Oh, ada yang tepuk tangan. Terima kasih Bu Amina, terima kasih Bu Nur. Oh, ada Bu Siti Robiah, Bu Nini. Terima kasih atas supportnya. Boleh diisi ya, teman. Untuk daftar hadirnya boleh diisi ya. Dengan mengisi ID trainernya GADD 269.
Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman di waktu weekend-nya sudah berkenan hadir. Dan boleh nih kita foto bersama ya. Boleh di open kamera kita foto bersama. Oke, boleh di open kameranya biar saya melihat wajah-wajah hebatnya yang sudah siap belajar. Untuk klik absensinya boleh diisi. Untuk labelnya nanti kan ada pilihannya lulus ujian, tidak lulus ujian ataupun tidak ikut ujian. Untuk sementara ini boleh diisi tidak ikut ujian karena nanti saya kembalikan kembali kepada Bapak Ibu guru mau mengikuti ujiannya atau tidak. Karena nanti kalau mengikuti ujian bisa diisi kembali untuk ujiannya seperti itu. Ujiannya tidak wajib ya. Ini bagi Bapak Ibu guru yang mau ikut ujian Gemininya, ya, seperti itu. Oke, sekarang boleh kita dibuka on kamera semua, Kak Safira. Ini mau saya boleh di screenshot Kak Safira. Kita lihat wajah Bapak Ibu guru hebatnya sama-sama. Oke. Oh, belum bisa diklik linknya. Oh, nanti di-share kok. Tenang saja. Nanti kita share. Oke, apa sudah on kamera semua? Oh, halo, ada Bu Hayatun di sini, ada Bu Ulfa. Boleh on kamera semuanya mau di screenshot ya. Boleh aba-aba Kak Safira. Oke, baik. Tunggu sebentar ya, ini sedang loading ya, ini untuk per kameranya. Ya, baik. Untuk link absensinya juga nanti bakal di-share sama Bu Sabila ya via chat WhatsApp juga. Nanti Bapak Ibu guru kalau misalkan ada kendala nggak bisa klik link yang saya share di chat Gmeet, bisa banget nanti bisa chat Bu Sabila kembali atau Bu Sabila juga nanti akan kirimnya juga. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru juga pengen coba nih link sertifikasi dan mau tanya-tanya dulu ke Bu Sabila, boleh banget untuk melakukan konsultasi ya via chat WhatsApp ya Bu Sabila untuk ininya ya. Oke. Nah, berhubung di sini ada beberapa yang kirim linknya di mana? Oh, sebentar saya kirim ulang ya. Ini link absensinya. Nah, di link absensinya juga ada link sertifikasinya juga ya, Bapak Ibu guru. Jadi kalau nanti Bapak Ibu guru mau nanya-nanya dulu, boleh banget untuk chat WhatsApp juga ke Bu Sabila untuk dibantu arahkan nih loginnya gimana, linknya apa, pakai akun apa, klik yang mana aja nih Bu Sabila untuk klik ujiannya, terus prepare apa aja nih yang perlu disiapkan juga. Seperti itu. Nah, sebelum itu tunggu sebentar ya Bapak Ibu guru, saya lagi coba ini ya ganti WiFi dulu karena kayaknya kalau saya lihat ada yang sudah beberapa on cam tapi ada yang masih belum nih. Mungkin kemungkinan dari sinyal saya. Oke, kita mulai nanti di jam 11.12 ya Bapak Ibu guru. Boleh Bapak Ibu guru untuk on cam terlebih dahulu biar kita bisa ikut foto bersama nih. Oke, saya coba bantu link ketik di sini ya. Link absen. Oke, tunggu. Boleh dibuka lagi Kak Safira untuk yang PPT yang tadi terakhir. Itu saya. Oke, lapor ujian ke 25. Coba apa bisa diklik? Tidak bisa, Bu Bila. Oh, belum bisa. Oke, tunggu sebentar. Belum bisa. Tunggu, mohon ditunggu. Tunggu. Oke, kayaknya mungkin karena di Gmeet emang nggak bisa klik ini ya, klik link ya sepertinya ya kalau kita lihat kalau via HP ya. Jadi mungkin nanti baiknya kita coba Bu Sabila mohon dibantu aja untuk Oh iya, dikirim aja gitu ya.
Nanti Nah, saya kirim via chat WhatsApp ataupun yang ada email nanti akan saya kirimkan ya. Semuanya ya mengenai jadi dimohon untuk yang emailnya belum masuk mohon diisikan ketika pendaftaran gini ya. Pendaftaran webinar hari ini ya. Jadi nanti akan dikirimkan di sana. Mungkin kalau yang ada nomor saya bisa japri saya Bu Bila materi dan daftar hadir. Nah, seperti itu juga boleh. Boleh yang belum simpan nomor saya boleh di-share, boleh diketik di HP-nya, ya. Mungkin yang belum nge-save nomor saya di 0857 8155 1045. Boleh di-share Kak Safira di chat. Nah, nanti boleh japri ke saya kalau misalnya ada kendala. Siap. Bawa by Japri aja Bu Bil. Oke, siap Bu Nur. Oke, sekarang boleh kita foto bersama ya. Oke, nah Oke, kita buka udah mulai kameranya. kelihatan ya yang on cam. Masya Allah, ada yang dari jauh, dari Bandung, datang juga. Wah, ada yang dari mana lagi nih? Bunda Nelly, apa kabar? Kita jauh sekali baru ketemu di sini. Bu Ulfa, Bu Nur, Bu Hayatul, Baik, Bu baik Bu Vivi, Bila. Bu Nini. Masya Allah, ini orang jauh semua ini. Kak Tati. Masya Allah, yuk kita foto bersama, tunjukkan Gemininya. AI Gemini, A dulu. Oke, sama-sama. Yuk, boleh kita aba-aba ya semuanya ya. Satu. Tunggu sebentar, Oh, saya tunggu ini ya. Oke ya, kita mulai ya untuk sesi dokumentasinya ya Bapak Ibu Guru. Kita mulai gaya request dari Ibu Sabila dulu ya. Gemini, gambarnya A gini ya. Ya boleh. Ya yang ini HP nggak apa-apa, gini aja kali ya. Ini tangannya gini nih. Takutnya kan sambil megang HP nggak bisa ya masalahnya ya. Oke, kita mulai gaya ya Bapak Ibu Guru. Kita mulai. Satu, oh Bu Emi Raika, yuk kita mulai yuk. Yuk. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Bebas, kalau gaya bebas bebas. Gaya cantik-cantiknya ya Ibu-ibu. Kalau saya ala-ala Gen Z. Oke. Oh, Sarangi, oh C ya. Oh iya, oh, boleh. Yuk, sama-sama. Boleh ya. 1, 2, 3. Oke, baik sudah. Yeay. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini ya. Memang luar biasa sekali di hari weekend ini, terutama dari Sabtu. Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu sekitar 1 jam 16 menit ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bu Sabila Syuhada ya yang telah menjadi pemateri kita pada hari ini dan sudah sharing insight dan beberapa demo juga gimana cara ngebuat aplikasi interaktif untuk pembelajaran ke depannya. Nah, semoga dari pembelajaran ini Bapak Ibu Guru juga bisa membuat aplikasi interaktif untuk pembelajaran ke depannya biar pastinya biar pembelajaran kita lebih modern lagi dan juga biar anak-anak juga lebih happy nih untuk belajar bersama kita. Mungkin cukup sekian dari saya juga dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan maupun salah tindakan juga gitu ya untuk Bapak Ibu Guru. Dan terima kasih sekali lagi. Dan dari saya, Safira Syuhada selaku moderator, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi Terima kasih Bu Bila. Terima kasih juga teman-teman sudah berkenan. Nanti akan di-share rekamannya ya. Oke. Mohon maaf request yang GPK belum saya unjukkan karena nanti di lingkungan kita ya mengenai siap, materi anak berkebutuhan khusus. Nanti ada lagi. Saya akan share semua materi untuk penilaiannya. Ditunggu ya untuk yang GPK ya. Siap Bu Bila. Tinggal request mau ABK yang mana kita ada penilaiannya. Siap yang GPK? Untuk Bu Ulfa? Siap Bu Boleh Bila. ikut nggak nih GPK? Boleh ikut nggak? Boleh. Silakan. Oke, siap. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Aku akan share di grup ya untuk link-linknya ya. Baik. Oke.
Oke, terima kasih. Boleh live semuanya. Dadah.